Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas mengenai Aduh, jelek banget awan sih. Lu belum selesai di Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David. Hari ini kita akan belajar mengenai turunan dan aplikasinya. Turunan yang hari ini kita akan pelajari itu mengenai turunan dari fungsi aljabar dan turunan dari fungsi trigonometri. Serta aplikasi yang kita gunakan hari ini itu ada 3 bagian. Yang pertama untuk menentukan kemonotonan dari suatu fungsi. Kemudian untuk mencari nilai optimum, ya. Nilai optimumnya ini bisa maksimum ataupun minimum. Serta yang terakhir untuk menentukan persamaan garis singgung kurva, gitu ya. Oke. Jadi ini yang kita pelajari hari ini. Oke, sekarang kita masuk soal yang pertama. Oke, ini soal dari SBMPTN 2018. Diketahui ada dua buah fungsi, fx dan gx seperti di sini. Dan didefinisikan hx sama dengan fx per gx. Dengan h aksen 0 sama dengan 1, maka tentukan nilai dari A. Oke, berarti karena yang diketahuinya itu adalah h aksen 0 sama dengan 1, berarti kita cari dulu h aksen x-nya itu berapa. Oke, ini memiliki bentuk, ya, kalau di sekolah-sekolah biasanya dimisalin U per V. Ya, dengan kalau di sini kita tulis U per V itu sama turunannya, itu adalah U aksen V dikurang U kali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Gitu ya. Jadi sekarang kita mau mencari turunan dari H-nya. Oke, berarti yang pertama kita cari adalah turunan F-nya. Turunan F-nya itu adalah 2X ditambah 2 dikalikan dengan GX-nya masih tetap sama. X kuadrat ditambah AX minus 2 dikurangin U-nya masih FX, ya. AX kuadrat ditambah 2X tambah 4 dikalikan dengan turunan dari V-nya atau turunan GX, ya, yaitu 2X tambah A. Oke, dibagi dengan V kuadrat, ya, berarti GX kuadrat. X kuadrat ditambah AX dikurangin 2 kuadrat. Nah, yang dikasih tahu di sini, jadi ini kita udah dapat, ya, H aksen X. Yang dikasih tahu adalah H aksen 0. Berarti H aksen 0 itu kita ganti, ya, setiap yang ada X-nya itu dengan angka 0. Oke, berarti ini bakal jadi 2 karena masuknya 0, ya. Terus yang di sini habis dikalikan dengan minus 2 dikurangin. Oke, dikurangin yang ini habis tinggal 4. Untuk yang kanannya tinggal A, ya. Dibagi dengan ini habis, ya, minus 2 kuadrat. Hasilnya akan sama dengan 1 sesuai yang diketahui soal. Oke, kita tinggal sederhanakan aja. Ini jadi minus 4, min 4A. Ini 4, ya, kita kali silang, jadi 4. Oke, nanti dari sini kita akan dapat 4A sama dengan minus 8, yang berarti A-nya sama dengan minus 2. Berarti jawaban dari nomor 1, minus 2. Oke, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Soal nomor 2 dari SBMPTN 2017. Misalkan fx adalah ini, maka tentukan f aksen x-nya berapa. Oke, bentuk soal seperti ini jenisnya komposisi fungsi, ya, teman-teman. Jadi yang kita menurunkannya itu mulai dari yang keluarnya. Berarti yang pertama kita turunkan adalah tangannya. Kita tulis sini f aksen x itu sama dengan turunan dari tangan itu perlu diingat itu adalah sekant kuadrat. Berarti ini jadi 2 sekant kuadrat. Dalamnya masih sama. Akar dari sekant x. Oke. Kemudian kita turun ini sekarang. Nah, ini kita anggap aja akar sekant x itu sama aja sekant x pangkat setengah. Berarti yang perlu kita lakukan, sekarang kita kalikan dengan turunan sekant pangkat setengah ini. Kita turunin dari luar juga, berarti pangkatnya dulu yang kita turunkan. Jadi setengah dikali sekant x pangkat minus setengah. Baru yang terakhir, kita turunkan si sekantnya ini. Turunan dari sekant itu adalah dikalikan dengan tangan X.
Jadi ini sudah selesai sebenarnya, tinggal kita sederhanakan aja. Oke, kita coba sederhanain. Ini ada 2 dan setengah, kita bisa coret, gitu ya. Kemudian ini jadinya sekant kuadrat akar sekant X, gitu ya. Ini pangkat min setengah, berarti sama aja seper akar sekant X. Kita kalikan dengan sekant X tangan X. Kalau mau disederhanain ini boleh ya. Ini pangkat setengah, ini pangkat 1. Jadi kalau kita coret, nanti tinggal akar sekant X. Oke, kita bagusin sedikit. Jadi sekant kuadrat akar sekant X, kita kalikan dengan sekant X dikalikan dengan tangan X. Jadi ini jawaban untuk nomor 2. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Kali ini diambil dari SBMPTN 2014. Pertanyaannya, syarat agar fungsi fx ini selalu turun untuk semua nilai real x adalah apa? Oke, dari syaratnya dulu teman-teman ya. Kalau mau mencari ya interval untuk ketika f-nya turun, jadi fx itu turun ketika turunan pertamanya itu kurang dari 0. Nah, di sini dia minta selalu turun. Selalu turun berarti mau kita masukin x-nya berapapun, turunan pertama ini selalu bernilai negatif atau kurang dari 0. Nah, apa sih yang membuat turunan pertama ini selalu kurang dari 0? Itu ada syaratnya, namanya definite negatif, yaitu diskriminannya kurang dari 0 dan koefisien kuadratnya itu kurang dari 0 juga. Gitu ya. Oke, sekarang kita mau cari turunan pertamanya dulu. F aksen X kalau dari sini itu sama dengan min 3x kuadrat ditambah AX minus setengah X, minus X maksudnya, minus 3. Ini turunan pertamanya. Kalau kita mau sederhanain, karena ini masih ada suku yang ada variabel X, minus 3x kuadrat ditambah A-1 X minus 3. Oke. Syaratnya harus kurang dari 0. Nah, jadi baru dari sini kita gunakan syarat yang warna merah ini. A-nya sudah kurang dari 0, ini terlihat dari sini. Ya. Berarti tinggal cari diskriminannya aja. Diskriminannya itu adalah B kuadrat minus 4AC. A-nya koefisien kuadrat, B-nya ini ya koefisien X, ini yang sendirian C. Jadi kita substitusi sini ya teman-teman. Jadinya A-1 kuadrat dikurang 4, A-nya minus 3, C-nya juga minus 3. Kurang dari 0. Sekarang kita bongkar ya kuadratnya. Ini jadi A kuadrat minus 2A ditambah 1. Min kali min jadi plus. 4 kali 3, 12 kali 3, 36. Berarti ini dikurang 36, kurang dari 0. Oke. Kemudian, ini kalau disederhanakan ya, ini jadi A kuadrat minus 2A minus 35 kurang dari 0. Sekarang tinggal kita faktorkan. Oke, berarti ini jadi minus 7, ini plus 5 kurang dari 0. Oke, kalau kita buat intervalnya ya, berarti kalau dari sini pembuat nolnya A sama dengan 7, kalau dari sini A sama dengan minus 5. Jadi kita buat garis bilangan untuk A-nya teman-teman. Minus 5 sama 7. Ini fungsi kuadrat, ini persamaan kuadrat ya bentuknya. Koefisien kuadratnya plus, berarti di sini plus, min, dan plus. Karena dia minta yang negatif, berarti kita ambil daerah yang bertanda negatif. Berarti jawabannya, syarat agar fungsi fx selalu turun untuk semua bilangan real adalah A-nya berada di antara minus 5 sampai 7. Ini jawabannya. Oke, sekarang kita masuk selanjutnya, nomor 4. Ini dari Matdas Utul UGM tahun 2019. Jadi gradien dari kurva fx di titik min 1, f min 1 ya, sama dengan 5a min 1. Maka gradien dari gradien kurvanya di titik 2, f2 nya itu berapa? Oke, karena kita pengen mencari gradiennya berapa, di sini ada satu
nilai ya, A-nya yang belum kita ketahui. Jadi kita perlu cari dulu A-nya gimana. Oke. Jadi kita dapat gradien. Ya. Gradien itu didapat dari turunan pertama di titik singgungnya. Nah, yang jadi X1 di sini itu adalah minus 1. Jadi X1 yang dimaksud di sini adalah minus 1, atau gradiennya itu adalah turunan pertama di titik minus 1. Oke, jadi yang pertama kita cari adalah turunan pertamanya dulu. Oke, dari sini turunan pertamanya itu adalah 3x kuadrat minus 8x minus A. Kemudian kita coba substitusi X-nya itu dengan minus 1, nanti akan jadi seperti ini. Yang hasilnya, kalau di soal, itu adalah 5A minus 1. Oke, kita hitung. Ini 3 plus 8 sama dengan, atau ini satunya boleh pindah ya. 1 tambah 1 sama dengan 6A. Oke, dari sini, kita bisa dapat kalau 12A sama dengan 12 sama dengan 6A, maka dari sini dapat A-nya sama dengan 2. A-nya sama dengan 2, berarti kalau ditanyanya gradien kurva di titik 2,F2 gitu ya. Tadi kita sudah dapat turunan pertamanya. Jadi tinggal kita substitusi aja. M yang diminta sekarang adalah turunan pertama ketika X-nya 2. Sama dengan 3 dikali 2 kuadrat min 8 kali 2 dikurang A. A-nya barusan kita sudah ketemu. Jadi dikurang 2 seperti ini. Jadinya ini 12 dikurang 16 dikurang 2. Hasilnya sama dengan min 6. Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah minus 6. Oke, kita sampai ke soal terakhir materi kita hari ini dari Mat IPA SIMAKWI tahun 2014. Nilai maksimum dari Fx adalah 13/2, maka tentukan nilai dari F2 ditambah F aksen 2. Jadi sudah ada nilai maksimumnya. Berarti yang pertama kita cari tahu itu adalah yang membuat F-nya maksimum, yaitu cari X-nya dulu. Oke, berarti dapat dari turunan pertama. Kita mau cari X berapa sih yang bisa bikin F-nya itu maksimum. Jadi kita berangkat dari turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, kita turunin ya. Atau kalau mau ini diubah dulu, 2x ditambah P plus P min 4x pangkat setengah. Ya, kita turunin. Jadi turunannya itu sama dengan 2 ditambah setengah dikalikan dengan P min 4x pangkat minus setengah. Kemudian dikalikan dengan turunan dalam. Yaitu minus 4. Sama dengan 0. Oke, kemudian ini ada yang bisa kita coret ya. 2 itu. Kemudian karena ini negatif, kita pindah ruas saja. Jadinya 2 sama dengan 2 kali seper. Karena pangkatnya negatif, jadi pecahan ya. Maka P min 4x. Oke, kemudian kedua ruas sama-sama ada 2. Kita bagi 2. Coret. 1 kali silang. P min 4x sama dengan 1. Terus kemudian kita kuadratin. Jadinya P min 4x sama dengan 1, yang berarti X-nya sama dengan P min 1/4. Jadi, supaya Fx ini bernilai maksimum, X-nya itu harus sama dengan P min 1/4. Oke, jadi sekarang kita mau masukin X-nya. Ya. Fmax-nya ini, itu dari P min 1/4, yang tadi nilainya sama dengan 13/2. Kita substitusi ke Fx-nya. Jadi 2 dikali X-nya diganti ini. P min 1/4 ditambah akar dari P min 4 dikali P min 1/4. Oke. Sama dengan 13/2. Ini coret. Tinggal 2 di bawahnya. Ini juga bisa coret. Kalau teman-teman lihat, ini nanti dapatnya P min P habis dikurangin min 1. Jadi tinggal 1 yang di dalamnya. Berarti sama aja. P min 1/2 plus 1 sama dengan 13/2. Nah, dari sini teman-teman terserah maunya pindah ruas dulu atau dikali 2. Kalau kakak pilihnya kali 2 dulu ya. Kali 2 dulu, kemudian kita pindahin ke sini.
Jadinya P-1 plus 2 sama dengan 13. Berarti dapat P-nya sama dengan 12. Oke, sekarang P-nya sudah kita dapat. Berarti kita sudah tahu Fx yang sebenarnya apa. Fx itu sama dengan 2x ditambah akar dari 12 minus 4x. Pertanyaannya tadi F2 tambah F aksen 2. Kita cari F2-nya dulu. Ini sama aja 2 kali 2 ditambah akar 12 dikurang 4 kali 2. Oke, sama dengan 4. Yang di dalam akarnya 4, ya, berarti akar 4 itu kan 2. F2-nya sama dengan 6. Kemudian, ya, kalau mau dapetin F2, F aksen dari sini ya. Tadi F aksen X-nya itu berarti 2 dikurangin 2 per akar P-min 4X. Tadi turunannya kita dapat seperti ini ya, dari situ. P-nya tadi sudah ada 12, ganti aja. Sekarang tinggal disubstitusi. Disubstitusi dengan 2. Sama dengan 2 min 2 per akar 4 ya. Coret-coret, hasilnya 1, berarti ini sama dengan 1. Maka jawabannya F2 ditambah F aksen 2 itu sama dengan 6 tambah 1. Sama dengan 7. Jadi jawaban untuk nomor 5 adalah 7. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton video pembelajaran kita mengenai turunan aplikasinya hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.